Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, saya mengajak kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di lokasi untuk senantiasa mengingat Allah, bersyukur pada Allah, karena dengan limpahan rahmat hidayahnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu, bertatap muka yang ada di sini, dan yang ada di rumah juga punya kesempatan untuk melihat, menonton kesempatan yang insya Allah barokah dalam majelis ilmu insya Allah. Kedua, tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang dengan limpahan ilmu yang beliau dakwahkan, Islam yang beliau dakwahkan, membawa kita dari zaman yang jahiliyah, gelap gulita, membawa kita menuju zaman yang terang benderang akan ilmu ini. Adapun acara pada malam hari ini ada kajian rutin pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Andong yang nanti akan diisi oleh beliau Bapak Insinyur Tri Ismail selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kacangan Andong Boyolali. Seperti itu. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja untuk kajian utama atau kajian inti dari acara pada malam hari ini kepada Bapak Tri Ismail, Insinyur Tri Ismail. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, khususnya kaum muslimin yang insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kami bisa bersilaturahmi di Masjid SMA Muhammadiyah, Masjid Zain Kosos. Ini dalam acara dalam rangka kajian rutin yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kecamatan Andong. Nah, pada malam hari ini saya bisa berkesempatan silaturahmi dengan rekan-rekan pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, dan insya Allah mari kita ngaji bersama dengan kami yang ada di sini dan para pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah pada kesempatan kajian malam hari ini saya akan membawakan suatu materi yang insya Allah ini familiar di telinga kita, yaitu dengan judul "Kita ini adalah budak".
Dalam artian di sini budak atau hamba Allah. Namun sebelum saya memasuki pada inti materi ini, sebagai mukadimah kami sampaikan untuk mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan para pemirsa kaum muslimin yang bisa bertatap muka atau bersilaturahmi di dalam acara ini. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini sebenarnya kita itu diuji, ya. Kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita ini sebenarnya adalah ujian. Oleh karenanya, barang siapa yang berhasil melewati ujian itu, tentunya kita akan lulus. Ujian ini, terutama di dunia ini, akan membawa kita nantinya ke akhirat. Seandainya kita tidak lulus, akan kita bawa ke akhirat, dan seandainya kita lulus, juga akan kita bawa ke sana. Keberhasilan kita di dalam ujian di dunia ini, tentu saja kita bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita tinggalkan. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah itu kita berhasil dan kita lulus, yang akhirnya nanti akan kita bawa ke akhirat. Nah, tentu saja surga yang kita harapkan. Seperti janji Allah, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naksim minal anwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabir. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit kekurangan dan kelaparan dan kekurangan harta maupun jiwa dan buah-buahan, wasamarot, buah-buahan. Ini ditafsirkan oleh para ulama juga merupakan pangan, bukan hanya buah-buahan secara minim, tapi ini merupakan tafsiran dari pangan. Wabasiri sobirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, itu sebagai mukadimah kami untuk mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin dan pemirsa yang bisa berkesempatan bertatap muka ini. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia rahimakumullah, coba kita sekarang mari merenung sejenak. Ini secara familiar, siapakah sebenarnya? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi dan isinya? Siapa yang menciptakan lautan yang bergelombang begitu besar? Dan juga isi langit, isi bumi itu siapa yang menciptakan? Termasuk bahkan yang ini paling mendasar, siapa yang menciptakan diri kita ini? Nah, ini kita renungkan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa isi di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak begitu saja, tidak sia-sia. Pasti semua yang diciptakan oleh Allah itu ada hikmahnya. Ya, seperti firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa anakum ilaina latar ja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia?
Ataukah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian itu nanti tidak akan kembali kepadaku? Atau tafsiran yang lain, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Itu pertanyaan dari Allah. Dan jelas-jelas semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti akan kembali kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sadarkah kita bahwa kita ini adalah hamba Allah? Dan sadarkah bahwa kita ini sebenarnya adalah budak? Nah, kalau dalam bahasa harian, hamba itu adalah abdi. Abdi itu tentunya harus selalu tunduk kepada bosnya. Nah, termasuk kita sebagai hamba, sebagai budak, itu harus tunduk kepada bos kita, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi budak adalah seorang hamba, abdun, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita itu sangat butuh kepadanya. Bukan Allah yang butuh kepada kita, tapi kita sangat butuh kepada Allah, terutama butuh nikmat-nikmat Allah. Kadangkala kita tidak terasa melalaikan nikmat Allah. Ya, kita tidak terasa. Dan ancaman Allah, barang siapa yang melalaikan nikmat Allah, ancamannya adalah sangat pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin rahimakumullah. Pernahkah sebenarnya kita itu berpikir, oh saya itu tidak perlu nikmat Allah? Nikmat Allah itu datang sendiri. Ya memang. Justru dari itu, kenikmatan dari Allah itu harus kita nikmati. Harus kita nikmati. Dan pernahkah kita sejenak berpikir, setiap detik, setiap saat itu kita menghirup oksigen, kita butuh air untuk hidup, dan kita barangkali tidak pernah memikirkan bagaimana kalau tidak ada oksigen, bagaimana tidak ada air. Akan kita rasakan bagaimana akibatnya. Nah, dan itu kita tidak akan sering tidak berpikir ke arah situ. Bagaimana kehidupan di dunia ini andai kata Allah tidak menurunkan air hujan, tentu saja akan kering kerontang bumi kita ini, dan bisa kita bayangkan kalau bumi ini kering kerontang, tidak ada oksigen. Padahal oksigen itu sebagai sumber kehidupan kita. Dengan demikian kita tidak bisa meninggalkan dan tidak bisa melupakan, harusnya itu melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kaum muslimin, kita ini hamba Allah dan harus sadar bahwa kita ini harus selalu merindukan Allah. Dalam artian kita harus taat kepadanya, dan sadarkah kita bahwa kita ini hamba Allah itu, ya selalulah kita harus tunduk kepadanya, taat kepadanya. Nah, kita itu sudah di depan saya katakan budak itu memang apa ya istilahnya budak, ya harus selalu taat kepada atasannya. Kalau kita ya sebagai manusia harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ada pilihan ini. Ya, selaku hamba Allah ada kita pilihan. Mari kita berpikir. Mari kita berpikir, apakah kita akan menjadi hamba Allah? Pilihan ini. Apakah kita ingin menjadi hamba syaitan? Yang tentu saja ini kita akan
selalu menjadi hamba hawa nafsu, atau kita ingin menjadi budak-budak uang? Nah, ini ataukah justru kita diperbudak dengan dunia ini? Nah, ini yang perlu kita pikirkan, perlu kita jawab oleh diri kita sendiri. Monggo tinggal pilih itu. Kaum muslimin yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk yang paling sempurna. Ya. Dalam bentuk yang paling sempurna, seperti surat Atin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, dalam bentuk yang paling sempurna. Justru malaikat itu masih dalam ayat ini kesempurnaannya masih di bawah manusia sebenarnya. Andai kata dengan catatan manusia itu memang benar-benar taat dan menjadi hamba. Itu. Akan tetapi ketika kita tidak sadar bahwa kita adalah hamba, bahwa kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ancaman Allah, kita akan menjadi orang yang paling rendah derajatnya. Ini. Jadi ini sebaliknya, dan ancaman ini tentunya akan menjadi kenyataan. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia atau manusia dalam tempat yang paling rendah, itu neraka. Itu. Jadi mari kita bersama-sama selalu berusaha untuk selalu merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada apa itu kita dijadikan dijadikan derajat kita yang paling rendah, ya karena kita ini tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dan justru ada kalanya manusia itu memang diuji tadi, apa saja punya, harta melimpah, kekayaan ada di mana-mana, kemudian kekuasaan ada di tangannya. Nah ini, dan yang paling mengerikan bahwa kekayaan, kekuasaan itu merasa dirinya yang membuatnya sendiri, oleh karena keringatnya sendiri, oleh karena usahanya sendiri. Ini naudzubillah min dzalik. Tidak merasa bahwa semua itu adalah cuma titipan, semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kejadian bahwa harta benda, kekayaan, kedudukan bisa saja sekonyong-konyong dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah memang menghendakinya. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa kita sebagai seorang hamba Allah harus sadar bahwa kita adalah hamba yang diberikan oleh Allah itu berbagai macam nikmat tadi. Oleh karena harus kita syukuri. Kita harus sadar sesungguhnya kita itu adalah lemah. Kalau kita sudah merasa lemah, terus apa yang akan kita sombongkan? Apa yang akan kita pamerkan? Kekuasaan. Nyun sewu, saat sekarang memang baru ngetren, apabila sudah mempunyai kekuasaan, kedudukan, ini merasa bahwa kekuasaan itu adalah saya yang mencari. Kekuasaan adalah bukan datang dari Allah. Ini yang sangat mengerikan. Itu termasuk orang yang takabur, termasuk orang yang sombong di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh
menjadi hamba daripada harta, kita tidak boleh menjadi hamba dari kekuasaan. Kita harus tahu diri, kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, lemah dalam sesuatu hal. Lemah dalam sesuatu hal. Karena sebenarnya kita tidak boleh, sekali lagi tidak boleh merasa sombong, tidak akunya kedepankan aku, ini karena aku. Jangan sampai terjadi hal demikian bagi kita kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya perlu kami ingatkan juga pada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa yang pada kesempatan ini bisa tatap muka lewat online. Ini Rasulullah sendiri yang derajatnya sebagai manusia tertinggi. Rasulullah itu kan sebagai manusia yang derajatnya paling tinggi. Itu selalu berharap dan selalu ingin memperbaiki ibadahnya. Nah, makanya Rasulullah itu selalu berdoa, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ini untuk senantiasa berzikir kepadamu, dan kepadamu kami mensyukuri nikmat, dan untuk memperbaiki ibadahku. Itu saja Nabi yang derajatnya paling tinggi mau seperti itu. Nah, kita yang belum tentu ibadah kita setiap hari itu diterima, maka kita harus selalu berdoa memohon kepadanya, mudah-mudahan ibadah kita itu selalu diberi petunjuk yang akhirnya nanti akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita menyadari bahwa kita itu hamba Allah, budak Allah, dan Allah itu pencipta kita, maka kita selalu ingat kata Rasulullah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba, aku itu ridho Allah sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan ini menjadikan seorang hamba Allah yang harus mau taat kepadanya untuk sangu kita, untuk bekal kita di hari akhir nanti. Kita selalu berusaha untuk selalu meningkatkan iman kita, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, saya kira yang paling akhir yang kami sampaikan pada saat ini, kita selalu berharap dan berdoa semua ibadah kita itu hanya tertuju kepada Allah, bukan ditujukan kepada siapapun. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya di tangan Allah Sang Pencipta. Demikian apa yang bisa kami sampaikan sekelumit ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri untuk meningkatkan kepada saya sendiri. Dan tentunya apa yang saya sampaikan banyak kekurangannya, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
nasru minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kajian yang sangat Masya Allah. Berikut tadi kajian inti yang disampaikan oleh beliau Bapak Insinyur Tri Ismail, sangat mengenang tentang penghambaan kita kepada Allah. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Allah itu menciptakan kita tidak hanya berhenti pada diciptakan ya sudah seperti itu, tapi setelah itu juga diuji. Tadi disampaikan juga diuji itu dengan sedikit kekurangan, sedikit kekurangan makanan, buah-buahan, terus juga diuji dalam diberi nikmat. Nah, setelah itu kita kuncinya satu tadi Pak, bisa diambil kesimpulan, tahu diri. Siapa kita ini? Kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah, abdi Allah. Budaknya Allah. Jadi untuk mendapatkan balasan yang melimpah nanti di yaumul qiyamah, di akhirat itu, di dunia ini kita wajib bertakwa pada Allah. Bertakwa itu apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan apa yang Allah larang itu. Bahkan tadi juga dijelaskan Rasulullah saja manusia yang paling sempurna selalu berusaha untuk memperbaiki amalannya. Tadi juga diajarkan sebuah doa, Allahumma a'inni dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Semoga kita diberi kemudahan untuk mengamalkan dan juga memperbaiki semua amalan-amalan kita. Seperti itu. Begitu tadi kajian pada malam hari ini, kajian rutin pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah pada malam hari ini. Adapun beberapa kesalahan saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikut tadi, apabila dalam penyampaian saya sebagai MC, sebagai moderator di sini terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi fi sabiq haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.